Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas getaran mekanis ya, lanjutan dari minggu kemarin ya. Kali ini hal yang kita bahas sebelumnya yaitu gerak melingkar beraturan ya. Definisinya seperti ini ya. Jika ada sebuah partikel berada dalam gerak melingkar beraturan, partikel tersebut bergerak dalam lintasan berupa lingkaran dengan kecepatan yang tetap, karena lintasannya tetap ini ya, sebuah lingkaran. Untuk mengetahui posisi sudut atau kedudukan dari partikel itu biasanya digunakan satuan derajat atau radian. Seperti kita ketahui 2pi radian sama dengan 360 derajat ya, atau 1 radian sama dengan 7,3 derajat ya. Sedangkan untuk posisi sudut, kedudukannya bisa dicari theta sama dengan S dibagi R. Theta itu sendiri yaitu sudut yang dibentuk gerakan partikel itu terhadap sebuah lingkarannya ya. Sedangkan S itu adalah jarak linearnya, sedangkan R yaitu jari-jarinya. Jadi posisi sudut bisa dijadikan perbandingan antara jarak linear terhadap jari-jarinya ya, jari-jari lingkaran itu tersebut ya. Nah, ini ada perpindahan sudut. Nah, ketika suatu partikel bergerak melingkar beraturan dan mengalami perpindahan kedudukan secara linear, maka partikel tersebut mengalami perpindahan sudut ya. Perpindahan sudut bisa dinyatakan dengan ini ya, do theta sama dengan do S per R. Seperti tadi ya, perubahan dari jarak linear dibagi dengan jari-jarinya ya. Adapun untuk kecepatan sudut atau frekuensi sudut bisa didefinisikan sebagai perubahan posisi sudut partikel per satuan waktu ya. Ini ya. Jadi perpindahan sudut do theta selama waktu do t ya. Maka kecepatan sudut sama dengan do theta dibagi do t ya. Kita ketahui bahwa kecepatan sudut Wt merupakan fungsi yang dipengaruhi oleh waktu. Oleh karena itu, untuk mengetahui kecepatan sudut bisa digunakan dengan persamaan ini ya, sama seperti di atas ini ya. Kalau ini rata-rata, ini kecepatan sudut absolutnya ya, Wt sama dengan d theta dibagi dt. Nah, ini percepatan sudut. Nah, percepatan sudut yaitu perubahan kecepatan sudut partikel dibagi dengan waktu ya, selang waktu tertentu ya. Itu alfa sama dengan do omega w dibagi do t ya. Sedangkan untuk frekuensi yaitu banyaknya putaran yang dilakukan partikel dalam selang waktu tertentu. F sama dengan N per T. N itu banyaknya putaran, T itu waktunya. Sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan partikel untuk menempuh satu putaran. Jadi kalau periode itu kebalikannya dari frekuensi ya. Jadi T sama dengan T per N. Nah, hubungannya apa dengan kecepatan sudut? Nah, kecepatan sudut sama dengan 2pi F ya. 2pi kali frekuensinya ya, atau sama dengan 2pi dibagi T ya. Kita pakai dalam waktu ya. Frekuensi dalam gerak melingkar biasanya disebut dengan RPM, di mana 1 RPM setara dengan 60 Hz ya. Ini ada percepatan sentripetal. Ketika partikel bergerak melingkar beraturan, terdapat percepatan yang menyebabkan arah kecepatan linearnya berubah ya. Ini kecepatan linearnya.
Akibatnya partikel menempuh lintasan berupa lingkaran. Nah, percepatan ini dikenal dengan percepatan sentripetal, yang arahnya selalu ke arah pusat ini ya, menuju pusat lingkaran. Besarnya kecepatan sentripetal yaitu V kuadrat dibagi R, sedangkan V itu kecepatan linearnya ya, R itu jari-jarinya. Sehingga kalau kita hubungkan dengan kecepatan sudut, karena V sama dengan V kali R, atau kecepatan linear sama dengan kecepatan sudut dikalikan jari-jarinya, maka kecepatan sentripetal sama dengan omega V kuadrat dibagi R ya. Nah, ini gaya sentripetal ya. Nah, karena adanya percepatan sentripetal tersebut, terdapat sebuah gaya yang menyebabkan partikel bergerak melingkar tetap bertahan pada lintasannya ya. Gaya ini dikenal dengan gaya sentripetal ya. Dan arahnya pun sama dengan percepatan sentripetal itu sendiri, yaitu ke arah pusat lingkaran. Besarnya gaya sentripetal yaitu F sama dengan M kali ASP, atau massa dikalikan percepatan sentripetal. Nah, karena percepatan sama dengan V kuadrat bagi R, maka sama dengan M kali V kuadrat bagi R. Nah, kita masukkan lagi kita hubungkan dengan kecepatan sudut, jadi M V kuadrat kali R ya. Terus ini ada hubungan roda-roda ya. Kalau kita menemukan susunan roda seperti ini, satu poros, maka kecepatan sudut antara roda 1 dan roda 2 itu sama ya. Ini ada roda 1 yang kecil ini, bos ini ya. Ini ada roda 2. Nah, ini kecepatan sudutnya sama ya, kalau satu poros, jadi W1 sama dengan W2, atau V1 dibagi R1 sama dengan V2 dibagi R2. Nah, V1 itu kecepatan linier roda 1, V2 itu kecepatan linier dari roda 2. Nah, misalkan ada lagi kalau roda yang bersinggungan ya, seperti ini ya, seperti roda gigi. Nah, kalau kondisinya seperti ini, yang sama itu kecepatan liniernya, jadi V1 sama dengan V2. Nah, karena V itu sama dengan W kali R, maka W1 kali R1 sama dengan W2 kali R2. W1 itu kecepatan sudut roda 1, W2 itu kecepatan sudut roda 2. Nah, begitu juga dengan susunan roda yang dihubungkan dengan tali, sabuk ataupun rantai ya. Ini mempunyai kecepatan linier yang sama. Ini ada contoh kasus ya. Kasus yang pertama ya, tentang pembahasan getaran bebas sistem 1 derajat kebebasan atau 1 DOF, degree of freedom. Oh ya, sebelumnya harus kita ketahui ya, kalau 1 DOF itu mempunyai satu pergerakan, misalnya ini ke arah sumbu X saja ya, atau ke sumbu X, ke sumbu Y aja secara vertikal, atau ke sumbu X secara horizontal. Hanya mempunyai satu arah pergerakan ya. Nah, ini kasus pertama. Inilah kecepatan sudut W, frekuensi, dan periode getaran pada mekanisme roda dan pegas di bawah ini ya. Pertama kita harus jabarkan dulu ini ya, energi yang dihasilkan dalam mekanisme ini ya. Di sini ada energi kinetik dan energi potensial ya. Energi potensial pegas ya. Kinetik itu energi yang disebabkan oleh pergerakan ya. Sedangkan potensial dari potensial atau kekakuan pegas itu sendiri ya. Nah, untuk energi kinetik
eh, karena ini ada pegas dan ada sebuah roda misalkan ya, kita bayangkan ini shock breaker, ini roda sebuah motor ya misalkan ya. Nah, ini energi kinetiknya terdiri dari dua pergerakan. Ada energi kinetik yang berotasi dari roda itu sendiri, terus ada energi kinetik yang bertranslasi, bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, jadi energi kinetik sama dengan eka rotasi ditambah eka translasi ya. Kita bahas dulu eka rotasi dulu ya. Eka rotasi kita ketahui yaitu setengah I kali W kuadrat, dimana I itu momen inersia dari roda itu sendiri ya. Kita ketahui kalau ada sebuah roda seperti ini, dia akan mempunyai momen inersia setengah massa kali kuadrat jaraknya ya, atau setengah mr kuadrat ya. Kita masukkan ke sini rumus ini. Jadi didapatkan untuk eka rotasi seperempat kali m kali r kuadrat kali w kuadrat. Terus untuk eka translasi, kita ketahui kalau translasi kan setengah m v kuadrat. Nah, sedangkan untuk v kuadrat karena itu ada kecepatan sudutnya, maka sama dengan r kuadrat kali w kuadrat. Nah, ini masukkan ke rumus setengah v kuadrat. Jadi untuk energi kinetik translasinya setengah m r kuadrat kali w kuadrat ya. Terus kita tambahkan eka rotasi ditambah eka translasi, didapatkan 3 mr kuadrat w kuadrat. Nah, ini untuk energi kinetik yang dihasilkan. Terus energi potensialnya berasal dari potensial pegas ya, yaitu EP. EP sama dengan setengah kx kuadrat ya. Kita kasih minus karena arahnya berlawanan ya. Nah, kita ketahui kalau X itu kan sama dengan R. X itu sama simpangannya. Nah, simpangan dalam sebuah roda, kita gambarkan pergerakannya sama dengan jari-jari roda itu sendiri ya. Jadi X sama dengan R. Kita masukkan R nya, jadi EP sama dengan minus setengah KR kuadrat. Nah, kita masukkan ke persamaan gerak Newton ya, sigma F sama dengan 0 atau EP sama dengan EK. Nah, EP min setengah KR kuadrat sama dengan EK 3/4 mr kuadrat. Jadi didapatkan K sama dengan 3/4 mr kuadrat W kuadrat. Nah, kita lanjutkan ini ya. Setelah itu kita dapatkan K sama dengan 6/4 mw kuadrat. Nah, ini kita keluarkan, jadi W kuadrat sama dengan 2/3 kali K dibagi M. Maka kecepatan sudutnya yaitu akar 2/3 K dibagi M ya. Sedangkan untuk frekuensinya yaitu W sama dengan 2πf. Jadi frekuensinya sama dengan 1/2π dikalikan akar 2/3 K dibagi M. Sedangkan untuk periode getaran yaitu kebalikan dari frekuensi, yaitu 2π kali 3/2 M per K. Ini untuk contoh kasus pertama ya. Terus ini ada kasus kedua. Mekanismenya seperti ini. Ada roda, ada balok yang dikasih roller ya. Terus di sini ada dua pegas ya. Nah, kita jabarkan dulu ini energi kinetiknya, yaitu eka rotasi ditambah eka translasi, seperti sama ya seperti contoh satu tadi ya. Untuk eka rotasi didapatkan
1/4 M1 R kuadrat W kuadrat. Nah, kenapa ini M1? Karena yang berotasi hanya yang roda, jadi M1 ya. Terus untuk eka translasi ada M1 dan M2 karena yang bergerak roda dan balok tadi ya. Maka rumusnya setengah dalam kurung M1 ditambah M2 kali V kuadrat. Nah, V itu sama dengan W kali R ya. Kita masukkan jadi eka translasi setengah dalam kurung M1 plus M2 kali R kuadrat kali W kuadrat. Nah, terus kita jumlahkan dari eka rotasi plus eka translasi. Nah, didapatkan eka total R kuadrat kali W kuadrat dikalikan 3/4 M1 ditambah setengah M2. Terus ini energi potensialnya sama seperti contoh 1 tadi ya, cuma ini ada dua pegas ya, ada K1 dan K2. Jadi untuk energi potensialnya minus setengah K1 plus K2 kali R kuadrat. Terus kemudian kita masukkan ke persamaan Newton kedua ya tentang gerak ya, sigma F sama dengan 0 atau EP sama dengan EK. Didapatkan seperti ini ya. Kita masukkan jadi K1 plus K2 sama dengan 3/2 M1 plus M2 dikalikan omega W kuadrat, sehingga didapatkan W kuadrat sama dengan K1 plus K2 dibagi 3/2 M1 plus M2. Nah, akhirnya ketemu untuk kecepatan sudutnya yaitu akar dari K1 plus K2 dibagi 3/2 M1 plus M2. Begitu juga untuk frekuensi dan periodenya ya. Nah, ini untuk kasus yang ketiga ya. Bila ada kasus seperti ini, ada sebuah piringan setengah lingkaran ya, berjari R dengan massa M dikalikan secara bebas terhadap pusatnya. Ini kita bisa bayangkan sebagai getaran mekanisme getaran di handphone kita ya. Dari setengah lingkaran ini kita ketahui ada titik berat ya. Untuk titik berat dari benda setengah lingkaran, jarak dari titik pusatnya kita notasikan dengan R besar ya, seperti ini ya. Nah, terus kita cari gaya-gaya yang terjadi di mekanisme setengah lingkaran ini ya. M sama dengan I kali A ya. M itu momen ya, momen sama dengan I itu momen inersia dikalikan percepatannya ya. Nah, kita ketahui untuk momen inersia dari lingkaran itu setengah M/R kuadrat ya. Sedangkan jarak center of gravity atau titik berat dari titik pusat setengah lingkaran kita ketahui R besar sama dengan 4pi dibagi 4R dibagi 3B, maaf ya. Sedangkan untuk torsi didapatkan dari Mg dikalikan R, cari ini ya, sin theta. Terus kita masukkan ke persamaan torsi Newton ya, sigma M sama dengan 0, yaitu IA sama dengan Mg sin theta. I itu setengah M/R kuadrat, sedangkan A itu percepatan kita ketahui itu W kuadrat kali X ya, dimana X itu sama dengan R ya, jarak simpangannya itu sama dengan R karena dia berubah jari-jari ya. Jadi setengah M/R kuadrat kali W kuadrat X sama dengan Mg R sin theta, Mg R
R besar sing data ya. Terus karena sin theta nilainya kecil, maka bisa kita abaikan ya untuk memudahkan perhitungan ya. Jadi didapatkan setengah R pangkat 3 dikalikan W kuadrat kali G kali R besar. M nya dihilangkan ya karena sama ya. Nah, karena R besar sama dengan 4R dibagi 3pi, kita masukkan ke sini ya. Maka didapatkan W kuadrat sama dengan G kali 8R dibagi pi R kuadrat. Maka kecepatan sudut didapatkan akar dari G kali 8R dibagi 3pi R kuadrat ya. Begitu juga untuk frekuensi dan periodenya ya, sama untuk cara mencarinya ya. Terus ini ada contoh soal dari kasus nomor 3 ya tadi ya. Sebuah mekanisme setengah lingkaran, piringan setengah lingkaran dengan jari-jari 20 cm dengan massa M diikatkan secara bebas terhadap pusatnya ya. Carilah kecepatan sudut, frekuensi dan periodenya. Nah, kita tinggal masukkan ke penurunan rumus sebelumnya ya. Jadi W sama dengan akar G kali 8R dibagi pi R kuadrat, sehingga didapatkan kecepatan sudut sama dengan 0,45 radian per detik. Nah, sedangkan untuk frekuensi tinggal masukin aja ya, 1/2pi kalikan W ya, 1/2pi dikalikan 0,45 didapatkan 1,026 Hz. Nah, untuk periode kebalikan dari frekuensi ya, jadi 1 dibagi 1,026 didapatkan 0,974 detik ya. Nah, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.